Oke, sekalian saya present. Selamat siang teman-teman semua. Sama kayak Sami, saya juga nggak punya terlalu banyak waktu untuk menyiapkan presentasi yang cantik sekali. Jadi ini ala kadarnya. Tulisan tangan bisa habis tulisan tangan saya bisa dilihat dengan cukup jelas. Ini salah satu bentuk kreatif ya. Kalau mau jadi startup, jadi disiplin kreatif. Oke, saya jangan kaget baca judulnya. Saya tidak menceritakan kisah sukses, tapi saya menceritakan justru kisah gagal. Banyak orang selalu menceritakan kisah sukses di mana membuat suatu perusahaan, tapi banyak yang tidak menceritakan kegagalan-kegagalan apa yang ditemui sepanjang karirnya itu. Jadi hari ini saya akan sharing apa aja yang saya alami, semoga tidak terulang atau bisa dihindari. Awalnya sama, saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sekolah, lulusan BINUS, ya, salam alumni, teman-teman BINUS di sana. Saya angkatan 91. Begitu masuk S1, saya mengalami kesulitan yang alasannya klise, nggak ada duit, mau kuliah bingung. Kebetulan saya bukan dari keluarga yang berada, jadi saya harus memaksakan diri agar saya bisa kuliah, sehingga saya mesti cari uang sendiri agar bisa melanjutkan kuliah S1 saya. Kebetulan saya ngambil computer science, saya tetap di situ. Nah, caranya gimana? Saya mulai freelance, jadi developer, banyak kerjaan sampai technical support pun saya jabanin, ngangkat-ngangkat komputer, CPU, nyolokin kabel, ya settingin network ke instansi-instansi perusahaan-perusahaan, itu saya jalankan demi untuk dapetin biaya agar kuliah bisa. Gitu. Kebetulan saya ada gambar satu logo Apple sana. Saya memang mencintai produk Apple, saya mengagumi sosok Steve Jobs. Jadi memang saya punya ambisi pengen kerja di perusahaan Apple. Kebetulan waktu itu di Indonesia ada Apple Center, akhirnya saya kerja di sana. Ya kerja di sana. Kebetulan saya suka gambar, saya suka animasi, terus saya suka programming. Kerjanya saya menjadi multimedia developer di sana. Setelah kerja kurang lebih 4 tahun pindah-pindah ya beberapa perusahaan. Akhirnya terbesit kayaknya pengen mulai perusahaan sendiri nih. Ya zaman itu zaman yang masih boleh dibilang industri IT belum berkembang seperti saat ini. Saya coba perusahaan A, saya bikin dengan teman-teman, perusahaan B coba dengan teman-teman, gagal, 2 kali gagal. Gagalnya kenapa? Satu, nggak ngerti keuangan, cuma punya ide, nggak ngerti market. Tadi Pak Sani udah sempat sharing, bikin produk harus tahu market maunya apa. Jangan cuma kepikir kita punya ide bagus, terus kita langsung startup company. Itu bahaya ya. Kalian harus benar-benar ngerti produk ini akan dipakai apa enggak. Bukan cuma ide bagus, tapi sampai ekosistemnya bisa terjadi, sampai bisa dimonetize, ya sehingga bisa sustain. Kegagalan juga disertai tahun itu di tahun 97 financial crisis, hancur ekonomi di Indonesia, di dunia juga ya, terutama Indonesia parah banget. Jadi banyak kegagalan terjadi saat itu waktu bikin 2 perusahaan tersebut adalah tidak adanya visi yang jelas ya, yang tadi saya ceritakan. Juga kurang mengerti cara setup company yang benar itu seperti apa. Ya cuma kumpul-kumpul dengan teman, yuk bikin perusahaan, pikir enak kali bikin perusahaannya, nggak gampang. Ya godaan sih memang banyak ya bikin perusahaan, tapi ternyata banyak sekali embel-embel lain di luar skill technical yang kalian miliki. Banyak sekali, finance lah, accounting lah, tax, legal, itu banyak sekali. Akhirnya gagal 2 kali bikin perusahaan, frustrasi, wah gimana nih ya. Ya udah pas kebetulan lulusnya juga telat karena kerja sambil kuliah. Jadi ya saya lulus pas 97, ya angkatan 91, hampir 6 tahun, sempat vakum 1 tahun karena fokus kerja cari uang. Akhirnya gagal, akhirnya gimana nih? Udah cabut deh. Impian saya kan pengen kerjanya di Apple, kalau bisa ketemu Steve Jobs langsung gitu. Cabut saya ke Singapura dulu, kerja ke beberapa perusahaan teknologi canggih. Saya kerja di salah satu perusahaan yang kita bikin produk pertama biometrics, yaitu untuk security system, menganalisa sidik jari dan juga kornea mata. Itu saya ikut involved dalam developmentnya. Namun karena produknya terlalu canggih, bahkan di Singapura pun fail produknya, karena kebutuhan masyarakat saat itu belum ada. Ya, kemudian akhirnya saya cabut ke Amerika, kerja ke perusahaan, beberapa perusahaan yang kebetulan selama saya di Indonesia dan Singapura ini saya freelance kerjanya. Akhirnya kerja di sana, mandek di tahun sekitar tahun 2001, .com bubble, tahun 2000 udah mulai.
kan zaman situ zaman startup ya, zaman kayak sekarang Indonesia 300 startup, 500 startup, di Amerika lebih banyak lagi. .com bubble karena sama, tidak adanya ekosistem yang jelas, mereka hanya punya ide tapi tidak tahu cara monetize yang benar. Nah akhirnya fail di beberapa bulan startup yang saya join, akhirnya bingung kan utang lantung di sana mau ngapain nih. Udah deh, balik aja ke Indonesia. Balik saya ke Indonesia. Balik ke Indonesia saya dihadapi dua pilihan, kerja lagi sama orang atau saya bikin startup sendiri. Akhirnya saya pilih bikin lagi deh, emang modal nekat. Kebetulan memang saya punya pribadi yang nggak suka diatur, jadi nggak suka ada atasan suruh bikin ini. Kalau nggak suka visi saya membangkang. Jadi akhirnya saya berarti dapat problem, mendingan saya bikin perusahaan sendiri deh, yang saya bawa kemana visi yang saya mau. Akhirnya saya mulai dari nol, zero capital, bingung, ada satu partner gabung, ada duit pick up-nya dijual, jadi modal utama 30 juta, ya. Kondisinya masih mengenaskan, kita nggak punya kantor mewah, kita itu cuma ngontrak satu rumah, garasi mobilnya itu dijadikan kantor, nggak ada AC, mau presentasi ke klien pun laptop punya nomor tetangga, jadi benar-benar saat itu sangat mengenaskan lah. Akhirnya berkembang, saya dapat kontrak dari Amerika, mulai kerjain project-project outsourcing. Jadi sebagai tim produksi di Indonesia, kita bikin project outsourcing yang lebih banyak ke multimedia, interaktif, bikin online game, juga e-commerce, website, itu kita mulai di sana tahun 2002. Akhirnya di tahun 2002, pertengahan, nggak sengaja ketemu salah satu vendor handphone yang terkenal sekali, ya sampai saat ini juga masih merupakan major market share di Indonesia, yaitu Nokia. Kita nggak sengaja masuk ke mobile, jadi mulailah kita bermain di sana, bermain di konten, kita bikin aplikasi, kita bikin games. Tahun 2003, kalian nggak salah baca, benar kita launching Flickr dan YouTube, tapi lihat ada tanda kutipnya. Jadi versi Indonesia, YouTube Flickr lahir tahun 2005. Tahun 2003, anak-anak bangsa Indonesia kita udah punya. Harusnya kalian berbangga. Ya, jadi anak-anak di kantor saya, staff kita bikin pertama kali Flickr dan YouTube. Asumsi kita bahkan sempat bercandaan, siapa tahu Flickr dan YouTube pembuatnya bisa lagi nge-browsing, melihat ada kayak ginian, bagus. Terus karena mereka di Amerika, kesempatannya lebih besar, sehingga mereka duluan terkenal. Sayang kita tidak dilirik, ya. Nah ini tahun 2002-2003 di Indonesia ini, industri kreatif, industri IT ini belum benar-benar dilirik oleh pemerintah. Jadi kesempatan kita saat itu amat sangat terbatas. Saat ini kalian sudah difasilitasi dengan berbagai macam cara. Banyak sekali ada investor, ada fasilitas IT yang sudah semakin canggih. Zaman itu nggak ada. Ya, jadi sekali lagi tahun 2003 orang Indonesia sudah bikin Flickr dan YouTube. Seperti apa? Ini persis tahun 2002 kita sudah bikin foto, capture pakai kamera, kita rekam video, kita upload, orang-orang bisa komen, user generated content pertama sudah dibuat di Indonesia. Ya, ini kebetulan kita berbangga dengan Nokia. Waktu itu nama website Tangki Plaza, dan kita mendapatkan hit yang sangat besar sekali. Saat itu sampai sempat down servernya, which is disebut problem, artinya animo masyarakat besar. Kemudian prestasi berikutnya adalah kita bikin XHTML pertama di dunia, ya di dunia. Jadi orang-orang di luar negeri pun belum ada yang tahu apa sih XHTML, baru dikeluarkan kembali anak-anak Indonesia yang bikin pertama kali, dan itu akhirnya diimplementasi di 35 negara, sudah dilokalize. Terakhir sebetulnya saya salah tulis harusnya 19 bahasa. Ya. Jadi kalau kamu punya handphone Nokia di zaman itu, kalau ada mobile.nokia.com itu kita yang buatkan, bahkan sampai ke pabriknya di film kita yang bikin. Ya. Kira-kira seperti itu tampilannya. Handphonenya masih zaman itu, zaman jadul, itu udah keren banget ya handphone itu. Saya juga gak lupa itu kalau salah seri 6600 ya. Kemudian tahun 2006 dari PMDN, perusahaan modal dalam negeri, kita menjadi PMA. Kita kawin dengan salah satu investor dari luar. Akhirnya visi saya mau go global terjadi. Saat itu kita langsung sudah ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan US. Jadi tahun 2006 resmi kita menjadi PMA, dan proyek semakin banyak yang masuk, namun nggak selalu lulus. Ya, partnership, apalagi ada investor masuk, itu ibaratnya seperti kita menikah. Pacaran, kalau cocok kita menikah, kalau masih nggak cocok kita
nggak akan kuat ya. Sama investor masuk, banyak persepsi yang harus kita samakan, ekspektasi, harus ada open communication karena visinya mereka dengan visinya kita itu akan berbeda. Jadi banyak gejolak di dalam sana. Salah satu beberapa kegagalan adalah saya sudah bilang jangan masuk ke China market dulu, kita belum siap. Kita gagal tahun 2006, rentang waktu 2006 sampai 2008 kita terlalu sombong. Itu saya terus di bawah, kita terlalu proud dengan skill set kita. Ternyata di situ baru jago. Ya kita akhirnya gagal di sana, beberapa proyek besar dengan Telco di sana akhirnya gagal. Belajar dari kegagalan itu, akhirnya kita mulai perbaiki hubungan, komunikasi lebih lancar, sehingga set visi pun bisa lebih enak. Ya. Di rentang 2006 ke 2008, karena ada investor masuk, saya balik ke sekolah. Ya, nggak kayak dulu kan masih cari duit, kalau sekarang udah ada duit, saya sekolah. Lanjutin lagi sekolah S2. Kenapa? Karena saya lulusan computer science. Pengetahuan saya mengenai membuat perusahaan, mengenai finance, accounting, legal, semua hanya berdasarkan pengalaman. Saya mau belajar yang propernya. Jadi mungkin saya ingatkan ke teman-teman, sekolah itu penting, ya. Jadi jangan terbuai cerita, banyak kok startup atau mungkin kayak Steve Jobs atau Bill Gates yang nggak lulus juga bisa sukses. Ya, dari berapa banyak gitu loh, ya. Tetap kita harus bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan cukup sehingga pada saat kita masuk satu perusahaan, kita tuh siap. Nggak hanya jago di technical, ya. Kamu mesti tambahkan terus, marketing mesti bisa, ngobrol di depan panggung seperti kamu mesti bisa, karena kamu perlu meyakini investor suatu hari produk kamu ini selling, produk kamu ini bagus. Semua itu harus kita pelajari. Ya dulu saya malu, nggak berani saya suruh ngomong kayak begini. Ya akhirnya saya ngambil S2, lulus kali ini cepat lulusnya, nggak telat. Ya 2 tahun lulus. Kemudian akhirnya saya ngerti manajemen, saya ngerti finance, ngerti accounting dan segala macam. Kemudian saya mulai setting dengan bekal ilmu itu, saya mulai setting Elastis mau dibawa kemana. Ya akhirnya kita bikin produk dan services, kita bagi 2. Kita ada produk yang selama tahun 2001 sampai 2006 kita jadi tukang jahit, bikinin produk buat orang lain. Sekarang kita mulai punya produk sendiri. Ada Gemaji dan ada menu. Apa itu mungkin yang sekarang saya jelasinnya. Services kita ada, kita juga bermain di konten, kita juga masih ngejahitin produk orang lain. Jadi itu kita bagi menjadi services. Ini beberapa bisnis unit yang sudah ada saat ini. SolidWorks, Firefly, Gemaji itu adalah the first social game di handset ya. Jadi kalau yang sering main social game di Facebook, kita bawa pengalaman itu ke handset. Kemudian juga ada menu, bisa dilihat mungkin ada di booth di depan, kita pamerin aplikasi tersebut. Itu adalah social culinary. Ya, jadi nyambung yang tadi Pak Sandi bilang, social network Indonesia ini kan booming. Nah, kita pikirin apa nih ide kreatif lain, kalau cuma bikin another Facebook, nggak kayak gitu loh. Kita bikin yang untuk kuliner. Nah, apa itu nanti bisa dilihat sendiri. Seperti ini bentuknya kira-kira. Jadi kita benamkan beberapa teknologi tercanggih. Kembali kita mesti lihat pasar siap ya. Ya, ini juga bagi kita ada trial and error. Ya, kita ada augmented reality, kita ada LBS, ada macam-macam. Ada NFC bahkan terakhir. Besok saya akan present mengenai teknologi NFC di Nokia Workshop. Gemaji ini adalah game yang kita buat di mobile. Ya. Kemudian dari situ Elastis berkembang terus. Kita dapat achievement banyak sekali. Menang berbagai kompetisi dan juga kita dapat award dari berbagai media. Kemudian ini beberapa trusted partner kita, mulai dari garasi, akhir sampai hari ini kita udah across the region. Kita kerjasama dengan semua partner-partner yang besar-besar. Beberapa hal yang penting dalam menuju karir agar sukses, ini beberapa tips yang saya bagikan. Sukses itu nggak terjadi balikin tangan langsung besok sukses, itu perlu dijalani. Ya. Kemudian tetap fokus dengan impian kita, tetap komitmen, jalankan di situ. Set visi yang jelas dan juga bisnis plan yang jelas agar ekosistemnya itu terjadi. Jangan cuma punya ide tapi nggak tahu cara duitnya di mana. Ya. Understanding basic finance, legal segala macam itu penting banget. Ada satu quote yang saya suka banget dari Sven-Göran Eriksson. Dia mengatakan the greatest barrier to success is the fear of failure. Kalau orang yang takut kegagalan, susah sukses. Itu adalah barrier yang paling besar. Terakhir mungkin tahu Michael Dell, dia juga sempat quote, di saat kamu gagal, itulah saat kamu belajar. Jadi ini penting banget. Yang jangan takut kegagalan. Saya berapa kali gagal gitu ya. Nah, tahun 2011 ini semua yang sudah ada di Elastis. Kemudian di tahun 2011 pertengahan kita ketemu dengan beberapa teman yang punya satu visi. Kita pengen ngebangkitin Indonesia
dari sisi kreatif, dari IT, agar mereka ini terbangkit. Akhirnya kita kumpul, kita bentuk satu investment company namanya Project Eden. Ya, apa itu Project Eden? Mungkin bisa ditampilkan video presentasinya dan sekaligus itu mengakhiri presentasi saya siang ini.